Hai, selamat datang di channel kami. Dan hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film The Exorcism of Emily. Nah, yang belum tahu, film ini itu adalah film mengenai gadis yang kesurupan dan diobati oleh seorang pastor tapi malah meninggal. Lalu orang yang mengobatinya itu ditangkap polisi gitu. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung aja simak dongengnya bareng-bareng. The devil in the flesh. Film ini diawali dari seorang dokter yang datang ke rumah Emily yang bertujuan untuk mengecek keadaan Emily yang sedang sakit. Namun dokter ini terheran-heran melihat rumah Emily yang seperti rumah hantu. Kalian pasti bertanya, siapa sih Emily? Emily adalah seorang gadis cantik berumur 19 tahun. Emily di sini sebagai tokoh utama. Lanjut ya. Nah, setelah dokter ini datang dan mengecek keadaan Emily, dokter itu pun dikejutkan dengan meninggalnya Emily dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Pokoknya ngeri dah mukanya tuh. Lalu scene pun dipindahkan dengan ditangkapnya seorang pastor, yaitu Bapak More. Bapak More ini adalah pastor yang mengobati Emily selama sakit. Bapak More ini ditangkapnya karena atas dugaan pembunuhan ceroboh atau kelalaian yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, lalu scene pun berlanjut pada seorang pengacara cantik yang bernama Erin yang sedang berbincang-bincang dengan bosnya menanggapi tentang bagaimana cara membebaskan sang pastor. Lalu setelah berbincang-bincang, Erin pun pergi menemui sang pastor dan bertanya-tanya tentang kasusnya dan bagaimana Emily bisa meninggal. Dan keesokan hari pun berlanjut. Erin sebagai pengacara, dia melakukan riset dengan datang ke rumah Emily dan bertemu ibunya. Dan ibunya pun bercerita Emily adalah gadis yang pintar. Dia mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya dan semua biaya kuliahnya gratis. Lalu scene pun berganti pada Erin yang menemui lawan tandingnya di persidangan, yaitu Pak Thomas atau Tuan Thomas. Dan Erin bercerita bahwa itu semua bukanlah salah sang pastor, namun Pak Thomas menyangkalnya dan pastor itu harus dihukum atas kecerobohannya dan pergi. Lalu keesokan harinya persidangan pertama pun dimulai. Pak Thomas menunjukkan foto wajah Emily saat masih sehat dan saat sudah meninggal. Para juri pun terkejut melihatnya. Lalu Tuan Thomas mendatangkan seorang saksi, yaitu bibinya Emily. Bibinya Emily bercerita bahwa dialah orang yang pertama yang ditelepon Emily, dan Emily pun bercerita dengan ketakutan bahwa di asramanya ia sedang sendirian. Teman-temannya pada mudik semua, dan di sana Emily seperti mencium bau gosong karena dia takut kebakaran. Dia pun pergi keluar, namun yang ditemukan malah pintu dan barang-barang yang bergerak sendiri. Lalu saking takutnya, Emily lanjut tidur, tetapi malah seolah-olah ada makhluk besar yang menghimpit tubuhnya hingga Emily tak bisa bernafas. Dan semenjak kejadian itulah Emily mulai diganggu oleh makhluk halus. Dan scene pun berganti. Erin yang menemui Jason. Jason adalah cowoknya Emily ya. Jason bercerita bahwa melihat Emily sedang kayang layaknya atlet senam dan suaranya berubah. Emily, don't touch me. Yang membuatnya takut hingga geblak kalau bahasa Jawa, atau bahasa Indonesianya tuh jatuh. Dan scene pun berganti pada saat Emily sedang tidur. Ia dibangunkan oleh dirinya yang mencium bau gosong. Ia mengecek, tidak terjadi apa-apa, semua aman. Lalu ia melihat bayangan melintas di pintunya. Dan scene pun berganti pada pastor yang melihat sosok bayangan melintas, lalu ia berdoa dan setannya pun pergi. Lalu keesokan harinya di persidangan kedua dimulai datangnya seorang saksi dari pihak Tuan Thomas, yaitu Dr. Dries. Dialah yang merawat Emily dan menyatakan bahwa Emily itu ada penyakit ayan dan gangguan jiwa dan memberinya obat gambutrol. Namun Erin menyangkalnya bahwa Emily tidak gila, dan Erin memanggil Jason, sang kekasih Emily, untuk bersaksi.
Dia bercerita bahwa Emily perutnya selalu lapar, namun iblis di tubuhnya melarangnya, dan suara gesekan sendok dan piring sangatlah mengerikan baginya. Lalu mereka pun pulang dan tidur bersama, tapi nggak ngapa-ngapain ya, cuma tidur aja. Ketika saat enak-enak tidur, Jason dikejutkan dengan tubuh Emily yang melungker di bawah lantai. Nah, melungker itu tuh ini apa namanya? Apa ya, ketekuk, menekuk gitu pokoknya. Lalu Emily pun dibawa pulang ke rumahnya. Lalu scene pun diganti ke persidangan ketiga. Erin memanggil ayah Emily, Tuan Ross, dan di sana Tuan Ross bercerita bahwa dialah yang memanggil Bapak Moore untuk merawat si Emily, karena Emily yakin bahwa dia sakit rohaninya bukan fisiknya, karena perawatan medis tidak membantu apa-apa. Lalu didatangkan seorang budayawan atau kita nyebutnya dukun, tapi kuliahan, yang nggak disebutin namanya. Dia menyatakan bahwa kerasukan adalah hal yang umum dirasakan oleh manusia. Dan Emily itu tidak sedang sakit, namun sedang kerasukan. Dan penyebab Emily meninggal adalah obat gambutrol yang membuat otaknya mabuk sehingga pengobatan sang pastor tidak masuk ke otaknya, sehingga membuat Emily tewas. Dan disangkal lagi oleh sang T.N. Thomas. Dan scene pun berganti pada Erin yang menemui Dr. Graham. Beliau adalah dokter yang menemani Bapak Moore saat menjalani ritual pengusiran iblis, yang bersedia menjadi saksi dan menyangkal semua pernyataan medis Tuan Thomas bahwa Emily benar-benar kesurupan dan bukan gila atau ayan, dan memberinya rekaman kaset. Lalu scene pun berganti. Erin pun menemui Bapak Moore dan Bapak Moore memperingati Emily untuk berhati-hati bahwa ada kegelapan yang mengintai di persidangan. Namun Erin mengatakan, "Aku baik-baik saja. Lo pikirin aja nasib lo, mau di penjara kok masih mikirin hidup gue." Malam pun datang. Sang Erin tidur. Erin pun dibangunkan oleh suara rekaman yang tiba-tiba menyala sendiri. Dan Erin pun mulai ketakutan dan mempercayai Bapak Moore. Lalu persidangan keempat, Bapak Moore sendiri yang menjadi saksi, dan dia bercerita bahwa selama dia merawat Emily, dia pun merasakan apa yang Emily rasakan, seperti aroma gosong, benda bergerak sendiri, dan bayangan makhluk berjubah iblis. Dan dia menunjukkan rekaman suara saat melakukan ritual pengusiran iblis. Di situ terlihat Emily sangatlah kuat sehingga bisa melepas tali ikatan dan memukul ayahnya. Dan lalu dia melompat jendela dan masuk ke kandang kuda. Di sana semua hewan seperti dipanggil. Serangga, ular, laba-laba kompak menyerang sang pastor dan para pembantu. Bahkan seekor kuda berhasil menendang ayahnya Emily hingga kenok, namun untuknya berhasil di revive. Untung aja nggak di-end sama si kuda. Dan semua pernyataan itu pun disangkal oleh Tuan Thomas. Pernyataan logika dan semua yang didengar rekaman itu dijelaskan secara ilmiah oleh Tuan Thomas. Pintar juga nih orang. Dan Bapak Moore pun menunjukkan surat tulisan Emily. Setelah pengusiran iblisnya gagal, dia menolak pengusiran iblis yang kedua karena dia yakin ini adalah ajalnya dan Tuhan mencintainya. Dia telah melihat Tuhan dan dia disuruh memilih tinggal tapi menderita atau ikut bersamaku, kau akan bahagia. Namun Emily memilih tinggal.
Alasan Emily memilih tinggal dan memilih menderita adalah agar publik tahu bahwa Tuhan itu ada dan dunia lain itu benar-benar ada. Setelah itu, Tuan Thomas pun menyangkal pernyataan Bapak Moore dan beralasan bahwa tewasnya Emily karena kelalaian Bapak Moore. Lalu juri persidangan pun memutuskan bahwa Bapak Moore bersalah dengan alasan pembunuhan kecerobohan. Namun hukumannya yang awalnya 10 tahun penjara diganti dengan hukuman bebas You are guilty, pelayanan. Father Moore. And you are free to go. This court is dismissed. All rise. Yang artinya dia bersalah tapi tidak dipenjara. Ya kayak di Indonesia gini kan, nyiram pakai air keras, bilangnya nggak sengaja, hukumannya cuma 1 tahun gitu kan. Dan tamat. Akhirnya kelar juga. Nah, for your information nih ya, durasi film ini tuh 2 jam. Dan saya harus meringkas dan mengedit sesingkat mungkin dan sedetil mungkin. Dan itu membuat saya cukup puyeng dan saya harus minum bodrek. Nah, bodrek ini harus dibeli dengan duit. So, kalian di sini nggak usah bayar untuk menikmati hasil tulisan saya. Kalian cukup memberikan tanda terima kasih saja, yaitu like video ini dan subscribe.